Ini adalah gambar daun-daun berguguran ketika musim kemarau ya. Biasanya pada tanaman-tanaman tertentu, misalkan pada tanaman jati, dia mulai meranggas, mulai menggugurkan daunnya. Tujuannya adalah untuk apa Bapak Ibu? Ya Bu, Bapak Ibu, Mengurangi penguapan. mengurangi penguapan ya, Pak. atau Ya. mengurangi atau mempercepat penguapan yang terjadi dalam metabolisme tubuh tumbuhan tersebut ya. Jadi begitu. Jadi hal ini berkaitan dengan fakta tentang kalori dan perubahan wujudnya, yaitu semakin banyak penguapan, semakin banyak kalori yang dilepas. Paham Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Pak. Baik. Lanjut. Ini juga sudah sempat kita bahas juga, keberadaan kipas angin pada gambar di atas memanfaatkan prinsip penguapan memerlukan kalor. Ada yang nggak sependapat Bapak Ibu? Mohon dijelaskan Pak, saya agak kurang paham. Kurang paham ya, baik. Penguapan membutuhkan kalor. Di sini ada beberapa yang menjawab udara bergerak sebagai penyekat panas. Itu bukan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang kipas angin ini dia hanya memutar ya keberadaan udara yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi ketika di sini tubuh kita itu terjadi penguapan di dalamnya gitu ya. Otomatis di sini ada kalor juga ya, ada kalor yang dilepaskan oleh tubuh kita gitu kan. Dengan adanya kipas angin di sini, otomatis tujuannya adalah dia mempercepat penguapan. Ingat Bapak Ibu, salah satu indikasi untuk mempercepat penguapan itu apa? Apa ini? Kok nutup? Sebentar ya. Kok nutup? Kok bisa nutup ya tadi? Baik, bentar. Tadi jelas. Oke, baik. Saya share screen lagi. Sudah munculkah? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Oke. Ingat Bapak Ibu, salah satu cara untuk mempercepat penguapan adalah dengan cara salah satunya meniupkan udara di atas permukaan. Oke. Ini kan sama ya. Selain memperluas, ada salah satu yaitu meniupkan udara. Nah, prinsip ini yang kita gunakan untuk mempercepat penguapan yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa dikatakan penguapan itu memerlukan kalor? Sudah sangat jelas Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak masak airnya terjadi proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Itu namanya menguap. Kenapa kok bisa menguap? Karena dia ada kalor. Betul Bapak? Ya betul Pak. Cuman saya kurang paham fungsi kipas anginnya di penguapan memerlukan kalor. Berarti tanpa kipas angin tadi itu C itu Pak. Tanpa kipas angin, keberadaan pada gambar di atas memenuhi prinsip gini Bapak maksudnya. Jadi kipas angin di sini dia memutar udara yang ada di sekitar orang tersebut, gitu ya. Nah, orang ini sedang terjadi proses penguapan yang dialami akibat metabolisme tubuh, ya. Dia terjadi proses penguapan di mana tubuhnya dia suhunya lebih tinggi daripada suhu di lingkungan sekitar, sehingga agar proses penguapan dalam tubuh dia itu lebih cepat, ya. Maka di sini dibutuhkan kipas angin untuk mempercepat penguapannya itu. Penguapannya sendiri ini terjadi karena aktivitas tubuh yang berlebihan, ya, sehingga terjadi proses keringat di situ. Nah, metabolisme di tubuh yang tinggi tadi itu menyebabkan proses penguapan tadi. Kalau di sini dikatakan yang dibingungkan Bapak keberadaan kipas anginnya itu tadi Pak ya yang disampaikan Pak ya. Iya Pak. Saya malah ke D tadi Pak. D, kalor tidak bisa berpindah dari suhu rendah
Kenapa Pak alasannya Pak? Karena kalau misalkan ini kan kalau kipas angin kan menurunkan suhu kan Pak ya. Jadi kalau misalkan kipas angin menurunkan suhu, mungkin suhu di dalam lebih keras, lebih panas. Jadi otomatis kalornya berpindah. Tapi seandainya di suhu di luar panas, maka kalornya tidak berpindah ke yang rendah gitu. Kalau AC iya Pak, menurunkan suhu Pak. Kalau kipas angin tidak menurunkan suhu Bapak. Berarti kalau pemahaman saya di sini berarti fungsi kipasnya tidak terlalu diperhatikan Pak. Benar. Seperti itu Bapak. Jadi kalau ini AC beda lagi Pak. Kalau AC itu kan dia kan memberikan suhu yang rendah di lingkungan kan, maka dia dikatakan menurunkan suhu. Tapi kalau kipas dia tidak menurunkan suhu Bapak. Cuma sirkulasi aja. Siap. Oke ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Aman, Pak. Aman ya, baik. Saya lanjut. Ini butuh kita hitung lagi Bapak Ibu? Bahas, Pak. Ya Pak. Itu Pak. Bahas, Pak. Oke, baik. Kita bahas. Seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu dengan mencampurkan 250 gram air kopi yang bersuhu 90 derajat. Ini suhunya lebih tinggi daripada suhu yang bersuhu 10. Berarti di sini kita tulis yang melepas itu adalah kopi, yang menerima itu adalah susu. Oke, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, baik. Kopi dia memiliki massa 250 gram. Kemudian susu dia memiliki massa di sini adalah 20 gram. Kita tulis dulu beberapa yang diketahui. Suhunya dia memiliki suhu 90. Kemudian di sini susu dia memiliki suhu juga 10. Oke. Kemudian jika diketahui kalori jenis kopi, C-nya itu adalah 1 kalori per gram. Kemudian berapa suhu yang ditanyakan kalori jenis susunya? Jika selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan. Oke, kita tahu bahwasanya asas black ya. Asas black itu adalah Q lepas atau Q lepas sama dengan Q terima. Ya, atau Q yang dilepas sama dengan Q yang diserap, itu kan sama aja ya. Nah, ketika kita ada kata-kata begini, penambahan kalori dari lingkungan sebesar 1240 kalori, ini masuk kemana Bu, Pak? Penambahan kalori. Diterima. Oke, berarti di sini kan kita jelas di sini. Berarti ini Q kopi gitu ya, tulis ya, kopi sama dengan Q yang dialami sama susu ditambah 1240. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oh, jadi dia langsung ditambah gitu aja ya Pak? Iya Bu. Karena di sini dari sistem masuk ya. Jadi di sini jika selama pencampuran, jadi ada ini Bu, ada energi dari luar yang masuk ke dalam sistem sebesar 1240 sehingga ini masuk ke dalam diterimanya. Pak, maaf izin tanya. Kalau misalnya itu melepaskan kalor ke lingkungan, apakah itu dilepasnya atau bagaimana? Apakah dikurang atau tetap ditambah atau bagaimana? Oke, jadi awal Bu, kalau kita membaca konteks kalimatnya ada 2 objek nih, kopi sama susu. Kita campurkan. Selama pencampuran, ternyata ada penambahan kalor sebesar 1240. Kira-kira penambahan kalor ini berpengaruh terhadap 2 objek itu apa enggak, Bu? Berpengaruh. Berpengaruh. Karena berpengaruh, maka dia masuk ke dalam lepasnya apa terimanya? Terimanya, Bu. Kenapa tidak kurang dilepas, Pak? Misalnya kurang lepas. Jika
kalor itu dia adalah energi yang mengalir dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Gitu Bu ya. Kalau nanti ini dikatakan selama pencampuran ada penambahan kalor sebesar 1240 atau selama pencampuran terjadi pelepasan kalor, kalimatnya ya, selama pencampuran terdapat pelepasan kalor, berarti sudah beda nanti Bu itu Bu. Berarti itu di kilepasnya. Tapi kalau Di kita bagian kalau kita raba lagi Bu ya, kalimat lepas sama penambahan kalor itu sama toh Bu? beda. Bedanya di mana Bu? Kalau lepaskan berarti Coba ya. kurang. Saya gini ya, saya gambarkan Bu ya. Ada dua objek nih. Ini objek pertama, ini objek kedua. Ya, kita campur nih di sini. Kita campur di sini Bu. Ketika proses pencampuran terjadi di sini, tiba-tiba ada kalor Bu. Ada kalor yang diberikan dari lingkungan kepada sistem. Masuk di sini kalornya. Dari sudut pandang kita, maka sistem ini menerima kalor. Betul Bu ya? Iya. Atau dengan kata lain lingkungan melepas kalor. Sama toh Bu? Iya, sama-sama. Sama toh Bu? Iya. Jadi ketika ada kalimatnya di situ dikatakan menambah kalor atau melepas kalor juga sama. Nanti masuknya kepada suhu yang rendah. Iya, Pak. Oke Bu, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Saya lanjut. Baik, Pak. Oke ya, saya lanjut ya. Oke, baik. Saya hapus dulu ya ini ya. Oke, bentar Bapak Ibu. Nggak bisa dihapus nih. Ini aja. Oke, baik. Saya lanjut. Sehingga Q kopi di sini diketahui bahwasanya suhu kesetimbangannya adalah 80 derajat Celcius. Maka tinggal kita masukkan Q kopi kan berarti kan di sini Q kopinya M gitu ya. C delta T sama dengan Q susunya M C delta T juga sama gitu ya, ditambah dengan 1240. Nah, ini miliknya kopi gitu kan. Ini miliknya kopi. Di sini miliknya susu. Kita masukkan kopinya 250 dikali dengan 1 dikali dengan, nah ini berubah 90 kurangi 80. Oke, sama dengan ini M-nya susu 20 dikali dengan C-nya yang ditanyakan dikali dengan 80 kurang 10. 80 kurang 10, oke. Itu ditambah 1240. Iya, Pak. Oke. Ya cukup nih. Oke, baik. Saya terus bawahnya lagi. Ini ketika kita kalikan ketemu 2500 sama dengan itu ketemunya 1400 ya. C Iya, ditambah 120, Pak. Oke, ini kita pindahkan dulu. Berarti di bawah kita tulis 2500 dikurangi dengan 1240 sama dengan 1400 C. Berarti di sini 1260 sama dengan 1400 C. Berarti kita hitung nilai C adalah 1260 dibagi dengan 1400. Ini sama dengan C-nya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, maka ketemu nilai C-nya adalah C kalau kita bagi itu sama dengan 0,9. Jawabannya adalah B. Ada tanggapan Bapak Ibu? Silakan. Yang delta T, Pak. 80 kurang 10. Kalau dia melepas karena suhu dia lebih tinggi, maka suhu objek itu dikurangi suhu seimbang. Tapi kalau dia menerima, maka kebalikannya karena suhunya lebih rendah, suhu seimbang dikurangi suhu objeknya.
Makanya di sebelah kiri 90 kurangi 80, di sebelah kanan 80 kurangi 10. Oke, silakan Bapak Ibu. Kak mau nanya Iya, Pak. Bu. Silakan, Bu. Pak, bagaimana cara membagi kalau udah pakai kalkulator itu Pak 1260 bagi 1400 Pak? Kurang matematika Pak, kosong nol Baik. koma Bisa juga pakai alat bantu. Oke. Iya Pak. Kita coret Bu ya. Coret. Bu ya. 126 dibagi 140. Berarti kan ini udah 0 koma kan? Oke ya. Maka kalau kita udah tahu 0 koma, maka ini kita tambahin 0 lagi. Berarti 1260 dibagi biasa aja dibagi dengan gitu ya. 140. Ini sama dengan berapa? Nah, otomatis hasilnya 9, Bu. Dari mana? Coba kita hitung ya. Tadi kan awalnya 126 dibagi 140. Karena lebih besar 126 berarti kan udah 0 koma. Gitu kan? Bu. Iya Pak. Makanya saya buat 1260 bagi 140. Nah, ini berarti kita coret lagi nih nolnya nih di sini nih. Coret. 126 dibagi 14. Berarti 14 dikali berapa mendekati 126? Coba ya. Iya. 14 gitu ya. Dikali dengan 8 gitu ya. Coba kita kali. 8 dikali 4 dikali 8 32 gitu kan? 32 nyimpen 3 kan di sini kan? Nyimpen 3. 1 kali 8 tambah 3 berarti 11. 112 gitu kan? Nah, masih kurang. Coba 14 kali 9. 14 dikali dengan 9. Ya. 14 dikali 9 di sini berarti 4 kali 9 6. 36 nyimpan 3 ya. Nah, 1 kali 9 berarti 12 kan sudah sama. Iya Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain ada lagi? Makasih Pak. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah kulkas sederhana. Kalau kita udah tahu kulkas sederhana, berarti dia memanfaatkan perpindahan energinya secara konveksi. Nah, kalau kita udah tahu konveksi di sini, maka tinggal kita cari ada kata-kata yang berhubungan dengan konveksi. Yang mana? Nah, ini ada yang B nih, konveksi sudah. Oke, Bapak Ibu. Itu gambar apa ya Pak Tri? Ini kulkas sederhana, Bu. Yang putih di atas yang ada jari tangannya itu kayak teko ya? Iya, Bu. Jadi di sini, di sekitar sini tuh dikasih air nanti, Bu, ini, Bu. Di sininya, Bu. Jadi ada airnya di sini nanti. Tujuannya ini kan dari kendi, Bu ya. Kendi kan. Otomatis air yang di sini diserap sama pasir yang di sini sehingga pasirnya menjadi dingin, terjadi transfer ini suhu di sini, Bu. Ini kan suhunya lebih tinggi daripada yang di sekitarnya, maka nanti suhu tinggi ini akan terserap oleh lapisan pasir yang ada airnya ini, Bu. Sehingga dingin nanti di sini, Bu. Iya, Bu. Itu saya lihat di grup udah Ibu share jawabannya. Apakah jawabannya nanti nggak yang udah dioret-oret ini, Bu? Iya, itu kunci jawaban. Tapi yang ini kan kita mencari penyelesaiannya, cara menyelesaikannya seperti itu, Bu. Ini nanti di-share lagi apa enggak, Bu? Karena Di-share. kan kita butuh oret-oretannya. Iya, betul, Bu. Jadi nanti pas Ibu belajar mandiri kan bisa yang pakai tanpa oret-oretan itu ya. Nanti terus kalau lupa bisa buka yang ini lagi gitu. Oke, makasih, Bu. Siap. Udah mulai lagi nih, Pak Tri. Ya, mohon maaf. Terlempar jaringan saya. Kok bisa ya? Aduh, mohon maaf. Ini sudah jelas Bapak Ibu? Tadi kepotong ya penjelasannya? Udah ya? Jelas Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Pak. Oke, baik. Sengaja saya keluarkan soalnya lebih dari 5 ya untuk yang color sama apa tadi itu ya. Jadi modifikasi soalnya harus Bapak Ibu ketahui di sini nanti ya. Nah, nomor 5. Ini juga sempat kita bahas juga bahwasanya sekali lagi kalau Bapak Ibu
punya sebongkah es gitu ya. Es ini dia memiliki siklus kan. Es ini dia memiliki siklus kalor kan di sini kan. Es itu pasti dia suhunya di bawah 0 kan. Ya, es itu pasti di bawah 0 suhunya. Jadi kalau diagramnya pasti dia memiliki perjalanan kalor. Kalau ini 0, titik 0 di sini, berarti dia prosesnya dia jalan dulu dari sini, di bawah 0 ke 0, kemudian terjadi proses peleburan di sini, maka dia naik lagi terus setelah ini. Ini kan siklusnya. Ini S ini di sini S. Jadi di sini S itu dia punya siklus ada Q1 gitu ya. Terus di sini dia punya ada melebur Q2. Ini adalah siklus S-nya ya. Siklus S. Nah, ketika di sini berarti nanti S ini dia memiliki dua energi kalor Q1 dengan Q2. Beda dengan ketika air di atas 0, 20 derajat misalnya di sini 20 derajat. Berarti di sini siklusnya air di sini ya. Air dia melepaskan kalor. Kita lihat Bapak Ibu di sini. Ketika air ini melepaskan kalor ke bawah sini, berapa energi airnya? Energinya berapa gitu. Energinya kan berarti kan Q gitu ya. Sama dengan MC delta T kan? Oke, berarti kan energinya di sini bahwasanya Q ya, Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Perubahan suhunya. Nah, air di sini kita tahu ketika di sini diketahui bahwasanya massa jenis air adalah 1 gram per cm3, di mana ini adalah 5 liter air, maka di sini kita bisa menghitung berapa massa airnya. Berarti massa airnya berapa Bapak Ibu? Ya? Massa es pas mencair. Bukan Pakai rumus rho sama dengan bukan massa air pas seperti mencair. itu. Jadi kan ada dua objek Bapak Ibu ya di sini ya. Satu es, satu air. Oke? Bapak Ibu, dalam soal ini ada dua objek. Ada yang namanya es di sini. Es itu masanya berapa? Dia udah diketahui. Es itu masanya 1 kilo. Nah, di sini kan ada air. Yang diketahui adalah volumenya, bukan masanya, gitu kan? Maka kita cari dulu 5 liter gitu ya. 5 liter itu satu di sini ya. Di mana ya? Di sinilah. 5 liter itu sama dengan 5.000 mililiter. Oke, Bu. 5.000 mililiter itu sama dengan adalah 5.000 cm kubik. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Pak, Bu? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, dari sini persamaannya kita bisa menulis aja bahwasannya, bentar ya, di sini ya saya hapus dulu. Kita bisa nulis bahwasanya rho itu sama dengan massa dibagi volume. Gitu ya, bagi volume. Maka kalau kita mencari massa ya, kalau kita mencari massa dari sini, kalau kita mencari massa, otomatis dari persamaan ini massa itu sama dengan rho dikali volume. Kita tulis saja di sini. Rho-nya berapa, Bu? 1 kan? 1 gram per cm kubik kan? Dikali dengan 5.000 cc. Maka diperoleh hasil 5.000 gram. Oke? Ini 1.000 gram. Sudah, Bapak Ibu? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Jadi objeknya ada dua, es sama air. Es masanya 1.000 gram, air masanya 5.000 gram.
Kenapa kok nggak diubah ke SI? Kenapa saya pakai CGS? Karena saya di sini menyesuaikan dengan kalor jenisnya. Kalor jenisnya dalam satuan CGS. Makanya saya ubah ke dalam CGS. Oke. Nah, kita hitung energi airnya. MC delta T. Kita lihat nih Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, ada dua objek, S sama air. S suhunya min 4, air suhunya 20. Siapa yang melepas, siapa yang menerima Bapak Ibu? Melepas air, menerima air. S melepas air Ya kah? Ya kebalik tak Bu? air yang melepas. Air melepas, es menerima. Yang suhu kecil menerima Bu, yang suhu besar dia melepas gitu kan. Nah, di sini berarti kita lihat dari pernyataan ini, maka kita tahu bahwasanya S itu adalah menerima karena suhunya adalah min 4, sedangkan air dia melepas. Oke, bisa dipahami sampai sini? Gimana Bu? Pak Tri yang mana yang menerima Pak Tri? Suhu yang mana Pak Tri? Suhu yang rendah Bu, menerima Bu. Suhu yang rendah menerima, suhu yang tinggi Melepas. melepas. Ibu, kalau Ibu punya besi membara dimasukkan dalam air, maka gitu Bu ya. Nah, yang melepas besi yang membara ataukah air Bu? Besi. Nah, siapa yang menerima? Jadi kan air itu ciri benda yang menerima kalor, maka akan ada kenaikan suhu. Ketika air itu ketika air di dalam ember dikasih besi yang membara, maka airnya berubah jadi anget di situ nanti. Nah, ini adalah ciri bahwa air itu menerima kalor. Oke, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa Pak. Saya lanjut. Oke, yuk kita hitung dulu. Berapa kan air melepas, gitu kan? Berarti kan dia punya energi untuk melepas. Berapa besar energi yang dilepas? MC delta T sama dengan M-nya tadi, M-nya air tadi 5000 dikali dengan C-nya air tadi adalah 1 dikali dengan delta T. Delta T dari 20 ke 0, yaitu 20. Berarti 5000 dikali 20 diperoleh hasil 100.000 kalori. Ini adalah energi yang dilepas oleh air dari 20 derajat Celcius ke 0. Di sini 0. Nah, sekarang kita lihat S. S dia naik kan grafiknya di sini S itu kan. Karena dia melepas maka terjadi kenaikan suhu di sini kan. Nah, dia naik suhunya di sini. Nah, S di sini suhunya dari berapa? Min 4. Nah, min 4 di sini. Min 4. Min 4. Nah, dari min 4 ke 0, berarti kita tulis Q-nya sama dengan MC delta T. MC delta T. Oke. Masanya tadi berapa? 1000 dikali kalor jenisnya S setengah ya, 0,5 ya. Ini dalam soal diketahui kalau jenisnya 0,5 ya. Oke, dikali suhunya dari min 4 ke 0. Naik berapa, Bu? Naik 4. 4 dikali setengah dikali 1000 hasilnya adalah 2000 ya. 2000. Oke, sama dengan 2000 terus di bawah sini. Kalori. Yang Q2 sekarang. Q2 di sini dia terjadi peleburan. Q2 terjadi peleburan maka terjadi persamaannya Q2 adalah massa dikali kalor lebur. Masanya berapa? 1000. Kalor leburnya berapa? 80. Berarti Q2-nya berapa? 8.000 kalori. Q2 sama dengan 1000 ya. M dikali N itu sama dengan 1000 dikali dengan 80. Maka diperoleh hasil 80.000 kalori. Berarti total energinya AS ya, QS itu sama dengan 2000 ditambah dengan 80.000. Maka diperoleh hasil 82 ya. 82.000 kalori. Oke.
Saya jelaskan maksudnya. Untuk menghancurkan seluruh es itu dibutuhkan energi sebesar 82.000 kalori. Sedangkan air yang bersuhu 20 derajat Celcius untuk menuju 0 itu memiliki energi sebesar 100.000 kalori. Kira-kira esnya hancur nggak Bapak Ibu? Hancur, Pak. Hancur, lebur semua ya, berubah jadi air semua ya. Maka semua es mencair. Oke? Berarti ketika semua es itu mencair, otomatis akan ada kenaikan suhu pada es. Jadi di sini esnya nanti akan ada Q3 lagi di sini. Q3. Berarti es itu nanti ada Q1, Q2 dan Q3. Maka jawaban yang tepat di sini adalah 1, suhu campuran lebih dari 0, semua es mencair. Kenapa kok lebih dari 0? Kenapa kok lebih dari 0? Karena esnya mencair semua dan masih ada sisa energi yang dibutuhkan, masih ada sisa energi yang dihasilkan oleh air. Makanya nanti ada Q3. Nah, silakan Bapak Ibu. Berarti gini ya, Patrick. Kalau kita sudah mencari menghitung, bisa disimpulkan gini. Jumlah energi yang dibutuhkan, jumlah energi yang tersedia itu ternyata lebih besar dari energi yang dibutuhkan. Berarti Betul. kesimpulannya airnya sudah mencair semua. Esnya Tapi mencair. nanti kalau misalnya, tetapi nanti kalau hasilnya energi tersedia itu lebih kecil daripada energi yang dibutuhkan, berarti sebagian saja yang mencair. Betul. Karena sebagian, maka suhu seimbangnya 0. Oke? Baik, betul. Bapak Ibu yang lain? Oke, paham Pak. Paham atau masih bingung? Paham. Oke, ya. Oke, benar Bu. Bingung juga baru Pak. Makanya karena kebingungan, saya kasih contoh soal yang sama, tapi dengan angka yang berbeda pada soal nomor 6. Coba ya, kita hitung lah ya. Oke. Soal yang sama pada nomor 6. Coba kita hitung ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kasih garis dulu di sini. Ini miliknya yang nomor 5 ya. Biar nggak campur ya. Oke. Pada soal nomor 6, kita lihat di sini. Kita kan tadi menghitung kebutuhan energi S. Sama di sini adalah energi air. Gitu kan? Oke, coba kita lihat. S tadi dia suhunya -4. S tadi awalnya punya berapa Ki Bapak Ibu? 2, Pak. 2, Q1 dan Q2 gitu kan? Oke, kita hitung Q1-nya dulu ya. Q1 M dikali C dikali delta T. Oke. Kami mengungsi selantak sinyal kami nak rancak di rumah. Oke, baik, saya lanjut. Sama dengan masanya di sini 2 gitu ya, dikali dengan C-nya CCS 0,5 gitu ya. 0,5 dikali dengan delta T-nya adalah -4 ke 0, 4 ya gitu ya. Maka diperoleh hasil ke itu ya, Patrick. Oh iya benar Pak, 2000 ya. Sorry. 2000 karena 2 kilo ya. Ini masanya 2000 ya, sorry. 2000 ya. Berarti di sini tetap sama ya, masa airnya nanti sama 5000 ya. Bapak Ibu? Iya, Pak. Oke ya, sama ya ini ya, 5000 ya. Oke. Berarti kita kembali ke 1, 2000 dikali dengan setengah, 1000 dikali 4 ketemu 4000. 4.000. Oke, 4000 kalori ya. Oke. Kemudian Q2-nya? Q2-nya? M kali L. M kali L, oke. Maaf Pak Tri. Gimana Bu? Pak Tri, tunggu Pak Tri. Oh ya, 2000 itu rupanya 2 kg di depannya kita. Iya ya Pak, udah. Bisa ngikuti? Bisa Pak. Saya lanjut? Lanjut Pak. Oke, baik. Sama dengan M dikali L 2000 dikali dengan L-nya 80. Ketemu hasil 160.000 kalori. Berarti total kebutuhan S-nya berapa? Totalnya
164 164.000. kalori. S-nya sudah kita hitung ya, Bu ya, Pak ya. S-nya itu butuh totalnya energinya 164. Bagaimana air yang dilepas? Q-nya tadi. Q sama dengan MC delta T. Berapa M-nya? 5.000. 5.000. 5.000 dikali 1 1. dikali 20.000. berapa suhunya? Delta 20. 20, Pak. 20. Berarti ketemu hasil 100.000. 10.000, Pak. Oh, 100.000 lah, Bu. 100.000 100.000. kali 20 kan. Oke. Q-nya S butuh 164. Energi yang ada dari air cuma 100.000. 100.000 S-nya habis nggak? berarti enggak. Sebagian yang mencair. Karena sebagian maka suhu seimbangnya adalah 0. Paham Bapak Ibu? Iya. Paham? Paham. Aman ya? Jadi Aman. yang kedua, karena Bapak Ibu sudah tahu siklusnya yang pertama, kita nggak perlu ngulang siklus lagi. Langsung aja dihitung berapa sih kebutuhan energinya S. Oh, S-nya butuh sekian. Berapa energi airnya? Oh, butuhnya terhitung dapatnya 100. Karena lebih besar kebutuhan S-nya, maka S-nya hanya sebagiannya mencair. Nah, sehingga kita nggak perlu masuk grafik lagi karena grafiknya Bapak Ibu sudah paham. Oke? Oke, Pak Pri Ya. masih bingung yang delta T-nya, Pak Pri. Masih bingung mencari Delta T-nya. delta T-nya, baik. Iya Pak Tri. Iya juga apa kalau yang mencair yang sebagian mana yang semua mana gitu loh Pak Tri. Ibu, Kalau besar energi air berarti sebagian gitu Pak. oke. Saya jelaskan sekali lagi, Bu. Yang bingung. Iya Pak. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya bingung menghitung delta T. Yang kedua, apa cirinya sebagian, apa cirinya semua mencair. Gitu, Bu ya. Yang saya tangkap pertanyaannya. Oke. Iya. Yang pertama saya Iya, jawab, Pak. bagaimana cara kita menghitung delta T? Delta T itu adalah perubahan suhu. Dari min 4, Q1 itu berangkat dari min 4 ke 0. Berarti dia naik berapa? 4, Pak. 4. Makanya delta T-nya ini ya delta T-nya adalah 4. Oke. Loh, Pak. Oke, Pak. Yang kedua, kenapa nggak ada delta T? Pada Q2 ini terjadi proses peleburan. Karena terjadi proses peleburan, energi yang ada itu digunakan untuk merubah wujud. Wujud padat menjadi wujud cair. Makanya Q-nya bukan MC delta T tapi M kali L. L itu apa? Kalor lebur. Oke. Pak, delta T-nya nggak ada. Delta T-nya terjadi persamaannya M kali L. L itu apa? Kalor leburnya. Makanya Q2 sama dengan M dikali L 1000 dikali 80. Bagaimana dengan air? Air ini kan dia melepas kalor. Melepas kalor dari mana? Melepas kalor dari 20 derajat Celcius ke 0. 20 ke 0. Makanya delta T-nya dia turun sebesar 20 kan. Ibu yang tanya delta T silakan. Oke, Pak. Oke, bisa Paham ya? dipahami. Paham ya? Oke, baik. Ya. Yang kedua, Ibu Riza menanyakan kapan mencair semua, kapan mencair sebagian. Seandainya Ibu Riza punya sebongkah es, untuk meleburkan es itu butuh energi 10.000. Tapi Ibu cuma punya kalor 5.000. Berapa yang mencair, Bu? Sebagian Pak. Sebagiannya berapa? Karena air 5.000. Karena tadi 10.000, 5.000 airnya cuma. Oke. Ibu untuk meleburkan es itu butuh energi sebesar 10.000. Tapi Ibu cuma memberikan 5.000. Berapa yang mencair? 5.000. Salah, Bu. Kalau iya Pak. Berapa? 5.000. Salah, Bu. Bapak Ibu yang lain? Bapak Ibu yang lain? Sebagian, Pak. Ya, Sebagian. sebagiannya berapa? Setengah bagian. Setengah bagian. Pintar, Bu. Setengah bagian. Kenapa? Karena untuk meleburkan semua es itu butuh energi sebesar 10.000. Saya cuma kasih dia 5.000. Maka separuh ya yang cair. Iya. Bisa dipahami, Bu, Pak? Iya, bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Saya punya es.
untuk mencairkan es itu butuh energi sebesar 4.000. Tapi yang kalori yang saya berikan cuma 500. Berapa bagian yang mencair? 3/4 ya, Pak? Salah, Bu. Ayo, berapa? Saya punya sebongkah es. Untuk meleburkan es itu butuh energi sebesar 4.000. Oke ya. Tapi saya cuma ngasih kalor sebesar 500. Berapa yang mencair? 1/8 ya. 1/8. Bagus. Bisa, Bu? Pak? Bingung? Bingung? 500 dibagi 4.000. 1/8. Sekali lagi ya. Saya punya sebongkah es. Kalau ingin mencairkan es itu butuh energi sebesar 1.000. Tapi kalori yang saya berikan 2.000. Berapa yang mencair? Semua mencair. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kalornya besar ya. Oke, Bu. Tergantung kalori yang diberikan ya, Pak ya. Bener, Bu. Bener, Bu. Oke. Berarti patokannya ke Ki itu ya, Pak ya? Iya, ke kalor. Oke. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Maaf, Paham? Pak, tapi itu kan energinya 100.000 kalori. Energi airnya. Terus energi airnya 82.000 kalori. Yang asam. Besar mana, Bu? 100.000. Berarti mencair nggak itu esnya? Esnya butuh 82. Energi yang kita berikan 100.000. Lebih besar atau lebih kecil, Bu? Lebih besar. Lebih besar. Maka esnya pasti mencair semuanya. Semua. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang bawah. Untuk mencairkan es butuh 164, kita cuma bisa ngasih 100.000. Mencair semua nggak itu? Nah, pasti ada yang tidak mencair, karena itu mencair sebagian. Oke, Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke, Pak. Balik ini. Paham? Paham banget. Saya lanjut. Lanjut, Pak. Ada pula soal Ini, kayak Pak. gini. Ini, Pak. Ini soal baru ini, Pak. Saya tadi jawab 80, Pak. Salah. Ya Allah. Ini adalah penjabaran gabungan dari asas Black ya. Asas Black dengan perpindahan kalor. Terutama perpindahan kalor itu ada 3, Bu ya, konduksi, konveksi sama radiasi. Nah, soal ini menerapkan konsep radiasi. Ya. Sehingga hantaran kalornya atau hantaran kalornya itu bisa dirumuskan bahwasanya ada konduktivitas ya. Jadi ada faktor konduktivitas H hantaran kalor per waktu H per T gitu ya. H per T itu sama dengan K dikali A konduktivitas ya, dikali dengan delta T ya, dikali dengan delta T. Hantaran kalor per waktu ya. Oke, benar. Sehingga dari sini kita baca dulu soalnya, Bapak Ibu. Terdapat 3 buah logam yang berbeda jenis. Jenisnya berbeda, Bu, Pak, ya di situ ya. Berbeda jenis dengan suhu yang berbeda-beda. Jadi ketiga batang ini kita sambung ya. Ketiga batang itu kita sambung. Kemudian yang diinikan ketahui di situ. Ketiga batang tersebut memiliki panjang, hati-hati Bapak Ibu ya. Ini ada yang kurang ini, Bu. Ada yang kurang mestinya ini, Bu. Hantaran kalor per waktunya itu sama dengan K dikali A delta T per L mestinya ini. Ya, per L. Panjangnya per L. Ya. Baru kita masukkan ke persamaannya itu. Oke, baik, saya lanjut. Terdapat 3 batang logam yang berbeda jenis dengan suhu yang berbeda-beda. Ketiga batang tersebut memiliki panjang, hati-hati Bu, panjang dan luas penampang yang sama.
panjang dan luas penampangnya sama. Tapi jenisnya dia berbeda. Karena jenisnya dia berbeda, berarti konduktivitas termalnya juga berbeda-beda. Jika konduktivitas termal pada batang bersuhu 100 derajat Celcius, ini suhunya ada yang sebelah atas itu 100, yang bawah 20, yang bawah lagi 0, yang sebelah kanan gitu ya. Kemudian K1, K2, dan 3, di mana hubungannya adalah K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K3, maka suhu sambungan ketiga batang tersebut adalah baik. Kita hitung dulu di sini, Bu. Hubungannya K1 sama dengan 2K2, atau bisa saya tulis K2 itu ya. K2 itu sama dengan setengah K1. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Iya, Pak. Saya tulis lagi di sebelah sininya. K1 sama dengan 3K3. Berarti K3 itu sama dengan sepertiga K1. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya. Kenapa kok saya tulis dulu hubungannya ini nanti ya? Nanti saya jabarkan lebih lanjut lagi. Yang jelas kita peroleh di sini dari persamaan ini kita peroleh K2-nya itu setengah K1, K3-nya sepertiga K1. Oke. Berarti di sini kalau di atas suhunya 100, di sebelah kiri 20, di sebelah kanan 10, yang melepas yang mana nih, Bu? 100. Nah, ini melepas. Yang 100. Berarti yang ini dia menerima. Ini juga dia menerima. Nah, berarti nanti berlaku hubungan Ki lepas sama dengan Ki terima gitu kan. Ki lepas gitu ya. Ki lepas sama dengan Ki terima gitu kan. Tapi konsep Ki-nya ini kita terapkan pada perpindahan kalor secara, ini kok radiasi sih? Konduksi. Radiasi. Konduksi ya. Nah, berarti kita terapkan di sini bahwasanya nanti Ki atau H per T1 gitu ya. Ki1 itu sama dengan Ki2 ditambah dengan Ki3. Oke ya. Atau hantaran H per T1 sama dengan H per T2 ditambah H per T3 gitu kan. Nah, di sini kita tulis ya. Kalau ini objeknya 1 maka 1 semua. K1 dikali dengan A dikali dengan delta T gitu ya. 1 dari 1 per L sama dengan K2 dikali A dikali dengan delta T2 per L ditambah dengan K3 dikali dengan A dikali dengan delta T3 per L. Nah, yang sama kita coret nih Bapak Ibu. A-nya sama, coret aja. Karena sama A-nya, L-nya sama, kita coret juga. Maka sisanya adalah K1 dikali dengan delta T1 sama dengan K2 dikali dengan delta T2 ditambah dengan K3 dikali dengan delta T3. Sampai sini bisa dipahami apa enggak Bapak Ibu? Bisa Bu? Bisa Pak. Lanjut. Oke. Lanjut Pak. Kita tulis ya. K1 ya dikali dengan delta T1 100 dikurangi suhu seimbang. Kita misalkan X. Jadi di sini di tengah-tengah sini ada suhu seimbang. Banyak sini. Suhu seimbangnya di sini karena dia melepas yang atas maka 100 dikurangi X. Kan sama kayak konsepnya asas break tadi kan gitu kan. Sama dengan K2 tadi berapa K1 nih? Setengah ya, setengah K1 gitu ya. Oke, saya tulis setengah K1. Setengah K1. Oke.
K1 ini, kemudian X dikurangi dengan 20. Oke, betul Bu ya. Kemudian ditambah lagi K3 berapa K1 Bu? 1/3. 1/3. Nah, makanya tadi di awal kita cari hubungannya dulu. 1/3 gitu. Oke, 1/3 K1 K1. Oke, K1 gitu ya. K1 dikali dengan X X kurang X 0. kurangi 0. Oke, coba. Karena ada K1-nya, saya coret K1-nya semuanya nih, Bu. Saya coret. Oke. Sehingga sisanya adalah Bapak Ibu ya. 100 dikurang X, oke, sama dengan ini distributif Bu ya. 1/2 Oke. Setengah X, oke. kurang 20 Oke. Setengah X kurangi kurangi 10. Semuanya dikali setengah Bu, karena distributif Bu. Oke ya. Jadi setengah dikali dengan X itu adalah setengah X. Setengah dikali dengan 20 adalah min 10. Oke, saya lanjut. Ditambah Bu. 1/3 kali X 1/3 X. Oke, 1/3 X. Karena X dikurangi 0 sama dengan X Bu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa? Dapat setengah itu gimana Pak? Dapat setengah? 1/2 dapat 1/2 itu yang K2 itu ya? Iya Bu. Hubungan K2 dengan K1 Bu. Iya. Oke? Terus K3 ya 1/3 ya Pak? Iya Bu, 1/3. Kita hitung di awal tadi Bu. Oke? Iya. Bisa saya lanjut Bapak Ibu? Lanjut Pak. Lanjut ya. Saya tulis di bawah sini ya. Yang angka dengan angka saya pindah ke ruas kiri. 100 ditambah dengan 10 sama dengan setengah X. Setengah X ditambah 1/3 X ditambah 1/3 X ditambah X. 1/3 X ya. Oke, bentar Bu. Kalau nulis pecahan harus bersabar ya. Oke, 1/3 X. Oke, ditambah dengan X. Kenapa ditambah dengan X? Karena ini minus, kita pindah jadi plus. Jadi pindah ruas Bu ya. Ini kan minus Bu ya. Minus, kita pindah ruas dia jadi plus. Minus, kita pindah ruas jadi plus juga gitu kan. Berarti 110 sama dengan berapa nih? Berapa nih Bu? Setengah ditambah 1/3 ditambah dengan X. Kalau Bapak Ibu bingung, di sini masih lemah dengan matematika, mending di sini aja kita mulainya Bu. 10. Jadi di 10 sini kita kalikan dengan 6 semua. Dari mana Pak? Kenapa kok Pak Tri bilang 6? Karena penyebutnya ada angka 2 sama 3. KPK 2 dan 3 adalah 6. Maka kita kalikan 6 semua. Berarti terus Pak, ya kita hapus Bu yang di sini. Ya. Jadi saya pindahkan aja yang di sini. Saya pindahkan di sini. Coretannya ke sini Bu. Wah. Ini ya. Oke, dikali 6 semua Bu. Berarti 6-nya saya tulis di sini. 6 dikali dengan 100 dikurangi dengan X sama dengan 6 dikali setengah 3 ya. 3 X min 20 ditambah 6 dikali 1/3 2 X. Jadi 600 dikurangi dengan 6X sama dengan 3X
dikurangi dengan 60, oke, ditambah 2x. Kita pindahkan 660 sama dengan 11x. Ya, 11x. Oke, berarti dari sini kita peroleh nilai x-nya. X sama dengan 660 X minus dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 60. 60. C. Pak, kalau tadi saya ngitungnya dari sini gimana, Pak? Saya mau melanjutkan yang ini. Sama aja, Bu. Kalau memang nanti kita melanjutkan dari sini, bisa, Pak? Bisa. Gimana caranya, Pak? Yuk kita hitung ya. Saya nggak tahu, Pak, bentuk pecahannya. Ya biarin aja kayak gini, Bu. Nggak usah dihitung lebih jauh lagi. Tetap aja kayak gini. Saya nggak bisa pecahan hitungnya, Pak. Biar aja, Bu. Nggak apa-apa. Biarkan aja seperti ini ya. Oke, baru kita kali di sini nih. Ya, ditambah X. Oke, kalau sudah dapat segini, baru kita kali dengan 6. Dari mana 6? KPK antara 2 dan 3. 3. Oke kan? Maka di sini diperoleh 660 sama dengan 3x ditambah 2x ditambah 6x. Berarti 660 sama dengan 11x. Sama kan? Iya. Silakan Bapak Ibu. Dapat 6x itu di mana, Pak? Semuanya dikali dengan 6. Oh, Ini semua dikali 6. Dari mana? Kenapa kok dikali 6? Karena 6 adalah KPK antara 2 dan 3. dan 3. Silakan Bapak Ibu. Yang habis dibagi habis ya. Iya. Untuk mempermudah kita mengalihkan aja. Kan biasanya kan ketika kita ngitung pecahan itu kita kesulitan, Bu, biasanya, Bu. Pak Tri, Ya, Bu. yang persamaan untuk K1, K2 dan K3 itu bisa ketetapan atau bagaimana, Bapak? Tergantung soalnya, Bu. Dalam soal ini kan diketahui K1 sama dengan 2K2 sama dengan 3K3. Kita olah dari yang diketahui dalam soal itu, Bu. Dengan 2K2. Oke, Bu. Pak, ada yang tanyakan? Lanjut, Pak Tri. Paham? Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Energi. Kalor jelas Bapak Ibu. Ya, Pak. Dari Ya, mulai konsep penguapan sampai dengan perhitungan bisa Bapak Ibu kalor? Insya Allah. Insya Allah ya, baik ya, baik. Sekali udah keluar ini Pak di UP. Ini Pak, iya Pak, dibahas Pak, yang itu pegas Ini, yang Pak. kali-kali itu Pak. nomor 5 dan 6 pernah keluar di UP. Iya. Iya. Nomor 1 sampai 6 itu ya. Kalau yang ini hanya pengembangan aja, Bu. Semoga nggak sampai sini, Bu. Ya. Iya, jangan Pak, hendaknya. Sulit kali yang itu. Oke. Banyak banget. Lama ngitungnya Pak. Satu menit nggak cukup Pak. Saya kan sudah nambah 3 menit. Di soal ini mengkonsumsi lemak 10 gram. Ya. Dari 10 gram itu 5%-nya dimanfaatkan untuk energi meregangkan pegas gitu. Konstantanya itu ya itu merupakan K ya Bapak Ibu, di rumus itu kan ada EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X. Nah, konstanta pegas ini merupakan K ya, K sama dengan 500 Newton per meter sejauh 40 cm. Berarti itu apa Bapak Ibu? Sejauh 40 cm itu apa? 40 cm-nya.
X, Bu, jaraknya. Jarak, Bu, perpindahan. X ya. Di energi Iya. potensial yang saya kirim Pertambahan Bapak Ibu. panjang. Iya. Iya, delta X ya. Iya, betul. Nah, jika kalor yang dihasilkan adalah 36 kilojoule per gram, artinya dalam setiap gram itu mengandung 36 kilojoule, sehingga 10 gram lemak itu mengandung berapa energinya Bapak Ibu? Tinggal kita kalikan saja. Iya, 10. Ya, 10 gram lemak itu berarti mengandung 10 dikali 36 kilojoule. Ya kan? 10 gram lemak itu berarti mengandung 360 kilojoule. Ini emang terlambat kayak gini ya? Di layar Bapak Ibu sudah diketik ya? Belum juga, Bu. Oh, belum ya? Jaringan Pak Tri mungkin. Sabar, Jaringan ya? sabar. Berarti kalau 10 Iya. gram Oh iya, mengandung oke. 360.000 ya. Iya. Oh, udah. Iya, betul. Oke ya. Nah, yang digunakan cuma 5%-nya. Iya. Yang digunakan hanya 5%, berarti 5% dikali 360.000 berapa Bapak Ibu? 5 per 100 dikali 360.000 berapa? 18. Nanti bentar, Bu. Yang 360 dari mana ya? Oh, iya langsung ya. Jadi di ini Bapak Ibu, jika kalor yang dihasilkan adalah 36 kilojoule per gram, berarti dalam 1 gram lemak itu mengandung sebenarnya 36 kilojoule. Cuman kilojoule kita konversikan ke joule itu kan dikali 1000, Ibu. Iya. Iya, betul. Jadi 5% dari 360.000 itu adalah 18.000. Berapa? 18.000. Iya, 18.000 joule. Nah, dengan energi 18.000 joule ini, berapa kali bisa meregangkan pegas? Jadi kita cari dulu energi pegasnya 1 kali berapa gitu. Kita kembali lagi ke rumus yang tadi, EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat gitu. Tinggal kita masukkan Bapak Ibu angkanya. K-nya berapa Bapak Ibu? 500. Iya, betul. 500. Kemudian delta X-nya berapa Bapak Ibu? 0,4. Iya, betul, 0,4. 0,4 dikali 0,4. 0,4 kuadrat. Iya. Jadi ini yang 500 kan ada nolnya 2. Ya. Terus yang 0,4 ini kan ada di belakang koma 2, berarti kita bisa coret. Iya. Jadi yang 2-nya bisa dibagi lagi Pak Tri sama yang 4. Iya, 2. Jadi 5 dikali 2 dikali 4 sama dengan 40. Berapa Bapak Ibu? 5 kali 2 10 kali 4 40. Aduh, jaringanku pula ya Gilang. Aduh. Sama Bu, jaringan di tempat saya juga. Saya juga keluar masuk ini Bu, hujan lebat. 40. Terguntuk Bu. Iya, betul. Berarti untuk menghitung banyaknya pengulangan kita tinggal bagikan aja 18.000 dibagi dengan 40 joule. Sehingga bisa diulangi sebanyak
450 kali. Gitu Bapak Ibu. Ibu Rianti. Ini jaringanku yang rusak atau gimana ini ya? Bu Rianti. Ya Bu, dengar Bu. Iya, 0,4 itu dapat gimana ya? 40 cm kita ubah ke meter Bu. 40 cm, Bu. Oh iya, iya. Oke. Oke, iya, makasih. Sudah Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau dilanjut? Lanjut Bu. Lanjut. Oke. Tadi kok sulit kali kayaknya ya. Sekarang enggak ya Bu? Enggak. Sekarang enggak lagi ya? Enggak. Sekarang udah mudah ya? Oke. Jadi di soal ini Pak Darmawan mengkonsumsi nasi yang mengandung energi 1000 kilokalori. Nah, di dalam 1 kalori itu mengandung 4,2 joule. Berarti kalau gitu 1000 kilokalori itu berapa joule Bapak Ibu? 4.420. 1 juta. 1000. Iya, 1 juta dikali 4,2. Ya, 420.000 joule. 4.200. 1.200. 4,2 juta. 4.200.000 kalori. Iya, 4.200.000 kalori gitu. Nah, yang kita pakai berapa Bapak Ibu? Yang dipakai Pak Darmawan deh, bukan kita. 10% berarti 4.200. Berapa? 4.200.000. Soalnya dibuang Iya, dua. dipakai cuma 10%. Dibuang berapa Bapak Ibu? Dibuang 1 aja kan? 0,2. Kok dibuang 2? 40.000. 1, 2, 3. Ini berapa nih? Dibuang 1. Jadinya. Kalau 10% yang dibuang nolnya berapa Bapak Ibu? 0,1. 1 aja kan? Iya, 1 Bu. Iya. Jadilah dia 420.000 kalori. Nah, dari persamaan yang saya kirim tadi Bapak Ibu, coba dicek lagi. Jika soalnya itu ada gayanya, terus ada perpindahannya, kita pakai rumus yang mana? Ada gaya, ada perpindahan. Ada gaya, ada W perpindahannya. sama dengan F kali F. Iya, betul Bu. Tinggal dikalikan aja. Jadi 420.000 kalori sama dengan 100 dikali S. Sehingga S-nya tinggal dibagikan aja. 420.200. Iya, kita coret aja ya Bapak Ibu. Kiri kanan 20 kita coret, sisa 4.200. Ini udah pernah dibahas Bu. Ini dapat tadi. Yang kali-kali yang enggak dapat. Yang ini semua bisa ya Bapak Ibu? Bisa Bu. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya kalau gitu. Bu Mawar. Ya. Kita lanjut. Absen sudah Bu. Yang belum absen. Sudah Pak. Ya, oke, baik. Lanjut. Oke. Jadi di sini masih sama ya, masih soal tentang energi. Ya, di sini Pak Endi mengkonsumsi nasi yang mengandung energi, tapi nggak dikasih tahu ya berapa kalori yang dia konsumsi. Ya, berarti energi awalnya belum diketahui. Kemudian 20% dari energi awal itu digunakan untuk mengangkat box. Oke, dari persamaan yang tadi lagi Bapak Ibu, jika persamaannya ada masanya, ada ketinggiannya, maka persamaan yang kita gunakan yang mana? Kali G kali H. Iya. P sama dengan M kali G dikali H. 7 dikali 10 dikali 6. 420 bagi 420 joule. Dia dalam satu kalori. Jadi yang ditanya di sini adalah energi awal ya. Berarti kita pakai 20%. Berarti 20/100 dikali energi awal sama dengan
420 joule. Ini enggak di Tapi yang ini Bapak Ibu, ini kan yang tergantung soalnya ya. Di sini kebetulan pertanyaannya itu dalam bentuk kalori, berarti joule-nya kita konversi dulu ke dalam bentuk kalori. Jadi kalau 1 kalori itu mengandung 4,2 joule, berarti 420 joule itu berapa kalori? Dibagi apa dikali Bapak Ibu? 10 kalori ya Bu. Dibagi apa dikali? Dibagi. Iya, betul, dibagi. 420 bagi 4,2. Jadi 10. Kok 10? 100 kalori. Ya, Astagfirullah. langsung aja Bapak Ibu lanjut. 20/100 dikali energi awal. 20/100 dikali energi awal sama dengan 100 kalori. Sehingga energi awal sama dengan yang enggak 100-nya kita kalikan dulu dengan 100 gitu ya. Oke. 5. Karena posisinya 5 di sini kan bagi Bapak Ibu, makanya kalau pindah jadi kali gitu. Iya. Yang ini ada pertanyaan Bapak Ibu. perkalian. Itu Ibu. Yes, Bu. Ibu Rianti. Iya. Iya Bu Hanifah. Bu. Oh iya Bu Hartati ya? Iya Bu Hartati. Yang itu Bu, di bawahnya 420 itu sama dengan 100 kalori itu dari mana Bu? Nah, itu Bu, di dalam kurung kan itu mengandung energi dalam kurung 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Jadi 420 joule itu berapa kalori gitu. Kalau misalnya ini agak susah gini aja Bu. 1 menit itu berapa detik? 60. Berarti kalau 1 detik berapa menit? 1 bagi 60 gitu ya kan? Iya. Ya, jadi kalau ini 1 kalori kan sama dengan 4,2 joule. Berarti 1 joule itu 1/4,2 kalori gitu. Yang lain Bapak Ibu ada pertanyaan? Gimana Bu Hartati? Masih bingung Bu. Masih bingung ya? Dapat 100-nya itu mah Bu. 400 Iya. itu loh Bu. 1 kalori ya. 1 kalori mana tadi Pak? 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Berarti 1 joule Langsung dibagi aja Ibu. Langsung dibagi 4,2 gitu. Iya. Gitu aja. Oh iya. Makasih Bu. Supaya mudah gitu kan. Kalau suruh saya. Iya. Kalau Ibu pusing Masih gitu kan. Gimana Bapak Ibu lanjut? Lanjut Bu. Lanjut Bu. Oke, Ini kayak nomor teks 11. Oke, jadi ini 10 Bu Reja mengkonsumsi 10 gram protein dan 5% dari protein itu digunakan tubuhnya untuk mengangkat beban 8 kg setinggi 100 cm. Berarti ini pakai yang itu lagi ya Bapak Ibu. Pakai energi potensial ya kan karena ada ketinggiannya. Tinggal ini aja kita cari dulu energinya dalam bentuk joule gitu. Jadi 10 gram protein itu mengandung berapa energi? 10 gram. Kalau dalam ini energi protein itu setiap gramnya itu mengandung 16 kilojoule. Jadi 1 gram proteinnya itu mengandung 16 kilojoule atau 16.000 joule, ya kan? Sehingga 10 gram
protein 160.000. iya 160.000 joule. Terus jangan lupa Bapak Ibu, yang dipakai kan nggak semuanya. Yang dipakai berapa? 5%. Ya, yang dipakai cuma 5%. Jadi 5/100 dikali 160.000 berapa Bapak Ibu? Coret nolnya 2. Ya, coret nolnya 2. Kemudian 900. 5 kali 16 berapa Ibu? 880 Bu. 8.000. Iya. Ini kok tambahin ya, mau sebentar lagi ujian loh. 8.000 joule. Oke. Jadi ini yang ditanya dia berapa kali ngangkat bebannya gitu ya. Jadi untuk satu kali mengangkat itu kita bukan kita lagi. Bu Reja itu menghabiskan energi berapa gitu ya. Jadi kita kalikan saja masanya dikali 10 gravitasi ya. Dikali berapa Bapak Ibu? 100 cm. 100 cm itu berapa meter? 1 meter. Ya udah 1 gitu. Jadi dengan 8.000 joule energi itu bisa mengulang sampai berapa kali? Tinggal kita bagikan aja. 8.000 dibagi 180. Gampang ya Bapak Ibu ya soalnya. Tadi saya asal TK aja nih Bu. Ya, jadi ini yang nomor 12 ini kan mirip, masih dibahas nggak Bapak Ibu? Bahas juga lah Bu, supaya memantapkan Bu. Soalnya kan mirip ya. Lanjut Bu, soalnya yang lain belum. Lanjut Bu. Ya, di skip aja ya. Oke, Lanjutkan nanti. Skip atau dibahas. Nanti coba dicari nanti Bu. Lanjut aja kan Bu. mirip ya. Lanjut. Yang nomor 13 Mana ini? Bahas Bu. mau dibahas ya. Bu. Sebenarnya mirip juga. Pakai konstanta tadi. Nomor 13 ya Pak Tri. Ibu Syifa seorang guru IPA di salah satu sekolah menengah pertama. Ibu Syifa merencanakan diet dengan mengkonsumsi sayuran kangkung dan melakukan aktivitas olahraga menarik gas. Suatu hari Ibu Syifa mengkonsumsi 1 ikat kangkung yang mengandung 10 gram protein. Lagi-lagi 10 gram ya Bapak Ibu. 10 gram protein. Kita cari 10 gram protein itu setiap gramnya itu mengandung 16 kilojoule. Mirip dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi langsung aja ya. Iya, 10 gram. Oke, 1 gram sama dengan 16 kilojoule, sehingga 10 gram itu berapa? 160.000 joule. 160.000. Iya, yang dipakai 10%. Sehingga 10% dari 160 joule tinggal kita hilangkan aja ya. Kalau 10% tinggal dihilangkan aja nolnya 1 ya Bapak Ibu. Ya, Jadi 16.000 joule. Oke. Jadi karena pegas kita pakai persamaan apa Bapak Ibu? EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. K-nya berapa Bapak Ibu? Sama ya, seperti tadi ya. Cuman beda di 0,5 X-nya aja. Iya. Setengah dikali 160. Iya. Setengah dikali 160 dikali 0,5 dikali 0,5. Kalau menghitung seperti ini udah bisa ya Bapak Ibu? Gampang ya. Kemudian hasilnya 20 joule. Masukin dalam ini nanti deh. Jadi setengah 20 dapatnya Bu.
Iya, ini Pak Tri mau kasih cara mengerjakannya seandainya ini kan. Itu kan tadi kebetulan di atas ada cara menghitungnya yang hampir mirip. Jadi ini agak berbeda sedikit ya. Setengah dua itu dibagikan ke 160 nanti 80. 80-nya masih bisa dibagikan setengah jadi 40, dibagikan lagi setengah 20 gitu. Oke. Tinggal dibagikan ya Bapak Ibu. Tadi energi yang digunakan 16.000 bagi 20. Kemudian setiap menarik pegasnya 20 tinggal dibagikan, hasilnya 800 kali. Udah gampang ya Bapak Ibu. Kemarin saya UP ketemu soal seperti ini. Jadi nanti lebih gampang ya. Wajib. Kemarin pretest juga ketemu soal seperti ini, UP ketemu juga. Kemudian yang iya Ibu. Setengah ini dapat di mana Bu? Setengah kali setengah. Oh iya. Ini Bu, X-nya berapa Ibu? Dari soal X-nya berapa? 50 cm. Ya, 50 cm itu sama dengan 0,5 meter. Setengah dengan 0,5 sama ya Bapak Ibu? Sama Bu, sama. Iya. Jadi meter ya Bu? Iya. Oh iya. Terima kasih. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Masih ada 5 berapa soal lagi? 16 soal lagi. Oke. Ini dibahas nggak Bapak Ibu? Yang nomor 14. Iya Bu, ini bahas ini Bu. Oke. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm dan tegap di atas permukaan tanah. Berarti kalau tegap di atas permukaan tanah dia itu ketinggian ya? H ya, Bapak Ibu? Iya Kan Bu. dia tegap di atas permukaan tanah. Berarti yang 40 cm ini itu adalah H. Terus dijatuhi martil 10 kilo. 10 kilo berarti M. M 10 kilo ya, massa sama dengan 10 kilo. Kemudian salah ya. Panjangnya 40 cm berarti itu yang tadi apa ya? 40 panjang. Oh iya S ya. Oh iya S. Karena ketinggiannya ada ini. Ketinggian H sama dengan 50 cm atau 0,5 meter. Iya, digambar dulu ya. Berarti ceritanya ini Bapak Ibu tongkatnya mau dibenamkan gitu ya? Iya, mau dibenamkan. Berarti setiap dipukul dengan martil nanti tongkatnya berpindah ke dalam tanah. Iya kan? Ya, jadi kalau ada perpindahan berarti S ya. Berarti yang 0,4 itu adalah S, kemudian yang 10 kilo massa, ketinggian berarti H. Di atas ujungnya bila gaya rata-rata tanah 1000 Newton. Oke, maka banyaknya tumbukan martil yang perlu dilakukan. Oke, berarti dalam sekali pukulan martil itu belum tentu tongkatnya tenggelam ya. Berarti ini nanti banyaknya pukulan martil ini kita anggap saja N ya Bapak Ibu. N dikali dengan, kalau pukulan martilnya karena ada ketinggian berarti MGH ya. Oke. 5 berapa itu? 50. 10 dikali 10 kali 0,5. Oke, 50 joule. Kemudian kalau ada perpindahan kita pakai yang rumus W ya Bapak Ibu. W sama dengan F dikali S. W sama dengan perpindahan. Iya. 1000 dikali 0,4. 400.
Iya. Seribu dikali 0,4. Sama dengan 400 joule. Oke. Tinggal dibagikan aja ya. Terus dibagi 50. 8. Yang ini ketemu nggak tadi Bapak Ibu jawabannya? Ketemu ini, Bu. Ketemu ya? Mantap kan tadi. Tapi asal dikaliin aja tadi. Rupanya Asal memang dikaliin aja. masuknya tuh EP pakai EP sama kali MGH gitu loh, Bu. Iya, jadi kalau soal energi ini Bapak Ibu, yang penting tahu aja di soal itu yang diketahui apa, terus jadi nanti bisa mencocokkan persamaan mana yang mau dipakai gitu. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut Bu. Oke, nomor 15 apa Pak? Ini masih dibahas Bapak Ibu? Kan masih banyak soal. Ini sudah ada. Iya, kan udah pernah ya kan? Cuman bedanya kemarin itu dia yang aktivitas ringan, sekarang yang berjalan. Iya. Jadi nanti dicoba sendiri aja gitu ya. Soalnya ini saya tadi terkalikan 20 menit lagi dan masih ada. Gimana? Oh iya, tadi bukan itu Bu, bukan itu. Bukan 230 lagi, 460 ya kan? Tadi terkalikan 1 tahun, rupanya lihat betul soal rupanya 40 hari. Biasa ya dengan 1 tahun ya. Ini sudah Bu, lanjut Bu. Lanjut Pak Tri, nanti Bu Rija mau cari sendiri katanya. Ini lanjut, ini udah pernah juga. Lanjut, mantap kali. Oke lanjut ya. Ini yang Bu, ini yang ragu ini. Oke, Bapak Ibu mau pakai yang torsi apa, yang pesawat sederhana? Yang TO 1 sama dengan TO 2 tambah TO 3 sama dengan TO 3 itu Bu? Iya, itu kalau pakai torsi. Kalau pakai pesawat sederhana cukup F dikali LK sama dengan W dikali LB yang seperti itu. Pesawat sederhana. Mana lebih? Pesawat sederhana aja. Mudah pesawat sederhana kan? Iya. Bu. Oke. Jadi kalau di pesawat sederhana itu, yang penting kita tahu dulu titik tumpunya di mana. Kalau gitu, ini yang titik tumpunya yang mana? Ini yang pusing menentukan. Pusing menentukannya. Biasanya di soal di titik sih, itu kan ada titiknya. Iya, biasanya di soal selalu dikasih titik dia Bapak Ibu. Jadi tinggal kalau sudah tahu titik tumpunya, tinggal dimasukkan saja rumusnya seperti biasa. F dikali LK sama dengan W dikali LB. Jadi di sini bebannya ada berapa Bapak Ibu? W-nya itu ada berapa? 2. Jadi nanti yang mau jumlahkan 2 gitu. F sama dengan LK sama dengan W1 dikali LB1 ditambah W2 dikali LB2. W1 kali LB. Pakai LB1 ya Bu Rianti? Iya, maksudnya biar tahu bedanya Ibu. Kan karena ada 2. Nanti kalau misalnya bebannya itu ada 3 sampai 3 juga Bu. Ini kebetulan yang LK-nya tetap 2. Ya Bu ya. Dengan kuasanya berarti tetap 1 ya Bu ya. Iya Bu. Di soal ini 1 gitu. Nah, LK tahu ya Ibu. LK itu jarak dari titik tumpu ke kuasa. LB itu jarak dari titik tumpu ke beban. Oke, kita lanjut. L1-nya di sini nggak ketemu ya, nggak kelihatan ya. Oh iya. Oke, kita anggap aja yang 2,5. 2,5. Masanya kan 2,5. Untuk mencari W itu kan W sama dengan M dikali G, makanya dikali 10
dulu. 2,5 dikali 10 dikali LB-nya. Ya Bapak Ibu lihat ya, dari lengan titik yang ada di lengan itu sampai ke titik tumpu ada 16. Kemudian yang dari beban ini, apa ini, buku fisika ya. Dari buku fisika ini ke titik tumpu itu 38 cm. Ya udah tinggal dikalikan aja dan ditambahkan. Oke. Dari LK-nya kan 4 Bapak Ibu. Bisa diinikan aja. Di apa sih namanya, dihabiskan 16 dibagi 4 gitu. Iya. Jadi iya 100 sama dengan 480. Ini tak. Gimana Bapak Ibu? Jelas Bu. Gimana Bu Riza? 2,5 kali 10 25. 25 dikali 4 100. Oh iya. Kemudian 1 dikali 10 10 kali 38 380. Tinggal dijumlahkan. Saya Bapak Ibu. Gimana Bu Rija? Saya tadi ragunya karena ada 2 beban ini Bu. Karena itu tadi F kali LK kali W kali LB aja. Rupanya mana kok ada 2 beban Bu? Iya, kalau ada 2 bebannya berarti dua ini dikalikan, ditambahkan gitu. Jadi kalau misalnya ada 3, ya 3 gitu. 3. Ya Bu. Iya iya. Misalnya nanti ditambahin lagi. Gambarnya ya Bu. Jaringan paling Bu. Jaringan Ibu paling. Oh alah. Bu, saya mau tanya Bu, itu LK-nya kok nggak ada Bu? Ada Bu. Pak, cepet kali dicari. Itu LK-nya itu ada 4. Jadi harusnya tadi F dikali 4 gitu ya harusnya ya. Sama si L. Ada Bu, hanya karena F dikali 4 sama dengan 4F ya kan? Sudah kelihatan Bu F? Udah. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ya Bu, Oke, lanjut ya. Ini sudah. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Aman yang ini? Oke. Insya Allah Bu. Oke, lanjut. Yang ini Bapak Ibu? Ini bahas Bu. Lanjut. Ini gimana ini apanya? Bahas Bu, saya nggak ketemu. Iya, saya juga nggak ketemu. Di atas masih ada soalnya itu enggak? Jika oke. Bu Sukma mendorong peti. Di permukaan bidang licin dan massa peti 50 kg, maka gaya minimum yang harus dikeluarkan. Berarti yang ditanya F ya? Ya kan Bapak Ibu yang ditanya F? Iya. Oke. Ada rumus keuntungan mekanis. Oke, kita cari ini W-nya dulu. W sama dengan M kali G, sehingga W-nya sama dengan 500. Rumus KM apa Bapak Ibu kalau untuk bidang miring? S per H dengan S per H. Oke. Sama dengan S per H. Kalau hubungan keuntungan mekanis dengan W dengan F, KM sama dengan W per F. Jadi bisa kita buat persamaannya. Bukan Bu. Keuntungan mekanis. Kalau hubungan keuntungan mekanis W dengan F itu kan W per F gitu. Jadi persamaannya bisa kita gabung. W per F itu sama dengan S per H. Kemudian dikali silang 500 dikali hanya yang mana Bapak Ibu? 3 meter. S-nya yang mana? S-nya yang mana? 5. Untuk mencari 5 ya Bapak Ibu ya. Untuk mencari 5 itu dari mana tahu ya? Pitagorras dari 16 tambah 9 25. Pitagorras Bu. Siap. Berarti F-nya sama dengan 1500 per 5 sama dengan 300 Newton. Mana tadi Pak Erik ketemu nggak Pak Erik? Nggak ketemu tadi Bu.
Kalau ini udah ketemu belum? Iya, ini ketemu. Ini Pak, ini nanti bukan nanti sih. Kemarin itu saya ketemu ini di UP. Mudah-mudahan nanti juga ketemu, Bu. Bima dari mana nih, Bu? Bima, Bu? Kita ketemu lagi. Pitagoras Ibu. Pitagoras Ibu. Iya. Dari Mencari 16 sisi miring tambah dalam 9. segitiga Pitagoras, Ibu. Ketemu Bu. Segitiga semuanya siku ya. Bu. Kalau Mencari W-nya bidang miringnya, Bu. 500 itu apa, Bu? W sama dengan 500 M. M kali G. M kali G. W itu kan M kali G, Bu. Masa dikali gravitasi. Di sini gravitasinya tidak dituliskan, berarti kali 10 aja gitu. Kali 10. Iya, saya ingat tadi pakai yang 4 meter untuk S-nya, Bu. Oh iya, S itu bidang miring ya, Bapak Ibu. S itu bidang miring. Waktunya tadi sedikit dikasih Pak Tri, Bu. Soalnya 30. Oh, salah. Berarti salahnya Pak Tri ya. Tadi minta tambahan udah saya tambahin dari 60 jadi 63 loh. Soalnya udah tambah 5 Pak. Bidang miringnya, Bu. Bu, minta rumus bidang miringnya. Oh, untuk mencari S-nya. Pak Tri, rumus Pitagoras Pak Tri. S apa? Gimana ya bikinnya? Akar 4 kuadrat tambah Jadi 4 itu nanti dibuat apa ya? Y kuadrat. Kalau di segitiga siku-siku biasanya dilambangkan dengan ABC. Iya. Ya. Tapi Bu, kalau Pitagoras itu ada angka spesialnya. Jadi kalau misalnya bidang selain sisi miring itu 3 dan 4, sisi miringnya pasti 5. Nanti saya share angka spesial sisi miring ya. Biar nggak capek nyari. Oke, Bu Yanti. Sambil digambarkan itu Pak Tri. Angka spesial Pitagoras. Oke. Angka spesialnya itu Bapak Ibu, selain dari sisi miringnya itu 3, 4 berarti 5. Kalau 6 sama 8 nanti sisi miringnya 10 gitu. Saya kirim di grup ya. Ya Bu, makasih. Itu sambil udah dibuat Pak Tri juga cara mencarinya secara manual ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Waktunya sudah menuju jam 9. Lanjut yang ini apa? Materi lain. Lanjut Bu, 20. Lanjut masih nomor 20. Ya Bu. Oke. Bapak Ibu di sini titik tumpunya yang mana? Siku. Dari siku ke fokus. Oke, tapi di sini kebetulan yang ditanya bukan bukan F atau apa. Kita lihat pertanyaannya Bapak Ibu di bawah, itu yang ditanya adalah keuntungan mekanik. Iya, berarti rumusnya keuntungan mekanik apa Bapak Ibu? KM sama dengan W per F sama dengan KM keuntungan mekanis. Keuntungan mekanik Ibu. KM sama dengan W per F. Iya, W dibagi F. Jadi kita kumpulkan dulu W-nya. W-nya yang mana aja Bapak Ibu? Ada bola dan lengan. Kita jumlahkan W-nya. 2 kali 10 ditambah. Oke. 4,2 dikali 10 ditambah 2 kali 10 kali 10. Oke. Tapi itu G-nya 9,8 Bu. Gimana? G-nya itu Oh iya. Iya betul. Betul, kalau ada tulisannya berarti dikali 9,8. Oke, 4,2 dikali 9,8 ditambah 2 dikali 9,8 per
per berapa Bapak Ibu? F-nya sudah diketahui, tidak perlu dicari lagi. 490. Iya. Oke. 9,8 ini bisa dicoret. Gimana? 9,8 ini bisa dicoret, Ibu? Enggak, Bu. Nggak bisa, Bu. Bisa. Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa. 4,99 ada loh kayaknya hubungannya. Ada, Bu. 2 kali. Ibu mau dicoret 9,8-nya? Boleh, Bu. Saya mengikuti aja ya. Saya coret udah nanti 4,2 gitu ya. Tidak bisa, Bu, kecuali kalau atas bawah. Hah? Saya coret ya. Iya, Saya coret, Bu. Bentar lagi, Bu. Sabar, Bu. Ditunggu dulu, Bu. Sesuai permintaan. Ya, saya akan mengikuti aja. Boleh saya buat kayak gini, Bu? Boleh. Boleh, Pak. Apa yang nggak boleh ya, Bapak Ibu? Ini, Bu ya. Kan sama aja toh? Ya, Pak. Sama. Coret ya. Nah, begini, Bu. Oke? 0,1 dari mana lah pula itu? Alat pinggang. Loh, Bapak, kan sama-sama dibagi apa? Dikali 98 berapa, Bu? 8. Jadi 9,8-nya ini saya keluarkan. Jadi 98. Tadi kan mintanya dicoret, Ibu. Bingung apa? Kalau pingin langsung Jadi gimana? langsung aja, Bu. Enggak apa-apa gitu. Nah, jadi di sini nanti tinggal kita kalikan aja. Jadinya sama dengan 0,42 ditambah dengan 0,2 dikali 2. Dibagi 10. Dengan 0,64. 0,12 kali 2. Kan Ibu kan pinginnya kan besok nggak boleh pakai kalkulator gitu kan ya, Ibu. Iya. Apa belajar matematika dikit ya. Sama dengan berapa ini 0,62 kali 2 dibagi 10. Ya, 0,124. 4 bukan lah, Bu. 0,6 dikali 2 1 koma lah, Bu. 1,24 Iya. gitu kan dibagi 10 gitu kan. Oh, berarti 0,1 itu supaya 98-nya bulat gitu ya, Pak ya? Iya, Bu, betul, Bu. 0,124. Ketemu. Mudah semua ya Bapak Ibu ya kan? Kalau tahu caranya, Bu Rianti. Kalau tahu, Bu. Tapi udah tahu kan, Ibu? Tadi kan jalannya berliku-liku ke rumah. Udah tahu cara berliku-liku. Gitu nggak susah. Yang penting tahu titik tumpunya, Ibu. Kalau ketemu soal seperti ini. Ya, itu menentukan titik tumpu itu yang ragu kadang, Bu Rianti. Biasanya dikasih titik, Ibu. Berarti dari pokoknya dari titik itu ke F gitu, Ibu. Itu yang titik tumpu, Ibu. Bukan, dari titik tumpu ke F itu berarti LK. Dari titik tumpu ke beban namanya LB. Dari titik tumpu ke F. Ya, dari titik tumpu ke beban namanya LB. Jadi kalau bebannya ada 2, ya dari titik tumpu ke beban 1 berapa, titik tumpu ke beban 2 berapa gitu. Terus kalau untuk KM-nya, KM keuntungan mekanik, itu rumusnya W per F. Kalau untuk tuas. LK per LB bukan bisa juga kan, Bu? LK per LB. Iya Pak Tri. Apa, Bu? Jangan Bis. kalau
torsi kayak gini mending pakai B per F, jangan pakai LK per LB. Nanti beda perhitungannya nanti. Kalau tuas untuk menghitung keuntungan mekanis bisa pakai W per F atau pakai LK per LB, boleh Bu. Tapi kalau udah masuk ke torsi gini jangan pakai LK per LB karena posisi dari titik pusat massa itu berbeda-beda, nggak sama. Gimana Bapak Ibu? Lanjut Bu. Lanjut sudah jam 9. Sudah nomor berapa Pak Tri? 9,8 tambah 2 kali 9,8. Gimana Bu NC? Itu percepatan gravitasi kali 2 lagi ya? Iya Bu, karena gravitasinya 9,8. Iya. Iya. Beda cerita kalau tidak dituliskan Ibu. Baru boleh dikali 10.